Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Ana Agung Ayu Karisa Tusnawidari dengan NIM 25085611100. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai konsep dari proses dalam sistem operasi. Nah, sebelumnya kalian pasti udah nggak asing lah dengan istilah proses. Sebenarnya apa itu proses? Jadi proses itu merupakan eh, program yang sedang menjalani eksekusi atau program yang sedang dijalankan. Kita perlu mengingat bahwa program bukanlah sebuah proses. Program hanyalah sebuah entitas pasif yang tersimpan di dalam disk komputer kita. Sedangkan kalau misalnya proses itu merupakan sebuah entitas aktif yang dijalankan oleh sistem. Nah, ketika proses itu sedang dijalankan atau ketika program itu dieksekusi, tata kelolanya itu dibagi menjadi 4 bagian penting. Yang pertama itu adalah bagian teks, itu berisi kode yang bisa dieksekusi. Kemudian kedua itu adalah bagian data, itu berisi variabel global, baik yang udah diinisialisasi maupun belum. Nah, yang ketiga itu adalah struct, itu berfungsi sebagai penyimpanan sementara dari data-data yang ada ketika functionnya itu dipanggil. Nah, data-data yang disimpan sementara itu apa aja? Itu ada variabel global, ada parameter, sama alamat dari nilai returnnya. Kemudian, yang terakhir itu adalah heap. Heap ini adalah memori yang dialokasikan ketika programnya itu sedang berlangsung. Nah, proses ini juga punya status. Jadi dia statusnya itu berubah-ubah seiring dia dijalankan. Nah, dia ada 4 status. Yang pertama itu adalah running, itu adalah ketika prosesnya itu lagi berjalan atau ketika programnya itu lagi dieksekusi. Kedua, itu adalah waiting, itu adalah ketika prosesnya itu lagi menunggu suatu kejadian. Misalnya dia lagi menunggu status dari input dan outputnya. Kemudian yang ketiga itu adalah ready, di mana proses itu lagi menunggu untuk diberikan ke prosesor. Dan yang terakhir itu adalah terminate, di mana prosesnya itu sudah selesai dijalankan atau programnya itu sudah selesai dieksekusi. Nah, untuk diagram dari status proses akan ditampilkan di sini. Nah, setiap proses yang ada dalam sistem operasi itu direpresentasikan oleh yang disebut sebagai proses control block atau PCB. Nah, PCB ini juga sering disebut sebagai task control block, di mana ini tuh menyimpan informasi penting kayak status proses, program counter yang mana ini tuh menunjukkan alamat dari instruksi berikutnya. Kemudian dia juga menyimpan register CPU, informasi penjadwalan CPU, informasi manajemen memori, informasi akuntansi, sampai status dari input output. Nah, sebelumnya dijelasin bahwa satu inti CPU itu cuma bisa menjalankan satu proses dalam satu waktu. Disinilah sistem operasi itu menggunakan yang namanya antrian penjadwalan untuk memaksimalkan pemanfaatan dari CPU-nya. Untuk proses yang udah siap, itu tuh nanti masuk ke ready queue, tapi kalau misalnya proses yang masih perlu data dan sebagainya, itu tuh dipindahin ke wait queue. Nah, apa yang terjadi ketika CPU ini harus berganti dari mengerjakan satu proses ke proses lain? Ini tuh disebut sebagai context switch, di mana kernel tuh bakal menyimpan status dari proses lama ke PCB-nya, terus menyimpan status dari proses yang akan dijalankan, di mana di masa ini itu disebut sebagai masa peralihan yang disebut sebagai overheat, karena pada saat ini komputer itu nggak memberikan sesuatu yang berguna untuk pengguna. Nah, di dalam suatu proses itu kita juga dapat melakukan operasi, itu ada dua. Yang pertama yaitu pembuatan proses, dan yang kedua yaitu adalah penggantian proses. Nah, untuk pembuatan proses, jadi ketika kita sedang mengeksekusi suatu program, proses itu dapat menciptakan proses-proses baru lainnya. Nah, proses yang awal itu disebut sebagai induk, dan proses-proses lain yang diciptakan itu disebut sebagai anak. Nah, untuk mengidentifikasi proses-proses ini nanti dapat menggunakan angka unik yang disebut sebagai PID atau proses identifier. Kalau misalnya dalam Unix, pembuatan proses ini dilakukan dengan pemanggilan function for, di mana nilai returnnya nanti kalau untuk anaknya itu adalah 0, sedangkan kalau untuk induknya, nilai returnnya itu adalah PID dari anak atau proses yang dibuat. Kemudian, proses baru yang dibuat atau anaknya itu akan memanggil function exec itu untuk memasukkan program baru ke dalam memorinya. Kemudian untuk induknya itu akan memanggil function wait untuk menunggu proses dari anaknya itu selesai. Nah, kemudian kalau misalnya di Windows itu tuh dia agak sedikit berbeda karena dia memasukkan program barunya itu berbarengan dengan dia membuat si proses barunya ini. Jadi dia membuat proses anak ini sekaligus langsung dimasukkan ke sana.
Nah, ini tuh dilakukan dengan pemanggilan function create process, yang dimana ini tuh membutuhkan beberapa parameter khusus kayak startup info dan juga process information. Dimana kalau misalnya di Windows, induknya itu juga memanggil function untuk menunggu anaknya itu selesai. Kemudian operasi yang kedua itu adalah operasi untuk menghentikan prosesnya, itu dengan pemanggilan function exit. Nah, proses yang bekerja sama itu membutuhkan mekanisme yang disebut sebagai interprocess communication untuk dapat bertukar data. Nah, interprocess communication ini ada dua. Yang pertama itu adalah shared memory dan yang satunya adalah message passing. Yang pertama itu adalah shared memory, di mana dua atau lebih proses itu menggunakan satu area yang sama untuk dapat bertukar informasi. Nah, ini tuh sebenarnya sangat cepat karena setelah memorinya itu dibuat, proses itu bisa langsung menambahkan ataupun mengedit datanya tanpa perlu bantuan dari sistem operasinya. Tapi karena sepenuhnya dikendalikan oleh pengguna, jadi pengguna tuh harus ngatur sendiri biar nggak ada data yang bentrok di tempat dan waktu yang sama. Nah, kalau misalnya di message passing, dia tuh sistemnya kayak mengirim pesan. Jadi dia ada pesan diterima dan juga pesan yang dikirim. Ini tuh cenderung lebih lama daripada kalau misalnya menggunakan shared memory, karena di sini tuh pesan yang dikirim tuh harus diverifikasi dulu sama sistem operasinya atau kernelnya, apakah dia biar nggak terjadi bentrokan data kayak di shared memory. Jadi kalau misalnya di message passing itu tuh jauh lebih aman karena nggak ada kemungkinan data rusak karena bentrok yang case-nya itu kayak di shared memory tadi itu. Nah, interprocess communication system ini kalau menggunakan shared memory itu mengenal yang namanya buffer yang direpresentasikan menggunakan circular array atau array melingkar, di mana di dalamnya itu ada elemen in dan juga out. Nah, in itu tuh untuk menunjuk elemen kosong berikutnya, sedangkan out itu untuk menunjuk elemen kosong pertama. Nah, kalau misalnya kita mau menuliskan sebuah data, pertama dia akan mengecek apakah buffer itu sedang dalam kondisi kosong apa enggak dengan menggunakan sebuah looping. Nah, kalau misalnya dia dalam kondisi kosong, maka item atau data itu akan dimasukkan, kemudian posisi in-nya itu akan digeser menggunakan rumus in plus 1 dimodulus dengan size dari buffernya. Nah, interprocess communication kalau menggunakan message passing itu tuh dia menyediakan minimal dua operasi. Yang pertama yaitu send atau mengirim dan juga receive atau menerima, di mana komunikasi ini bisa bersifat langsung, yaitu dengan menyebutkan nama pengirim dan penerimanya itu secara eksplisit, atau juga bisa bersifat tidak langsung menggunakan kotak surat atau yang disebut sebagai port. Kemudian ini juga bisa bersifat pemblokiran atau sinkron, di mana setelah mengirim pesan, pengguna itu harus nunggu sampai pesannya itu diterima, atau bisa juga tanpa pemblokiran atau asinkron, di mana setelah dia mengirim pesan, dia bisa melanjutkan lagi eksekusinya tanpa nunggu pesannya itu diterima dari penggunanya gitu. Nah, beberapa contoh dari interprocess communication system itu ada dari Windows, Match, Pipes, dan juga dari POSIX shared memory. Dimana kalau misalnya dalam POSIX shared memory ini, yang pertama dia akan membuat segmen baru untuk memori bersama yang digunakan bersama. Kemudian dia akan mengatur ukuran dari objek-objeknya. Kemudian menggunakan function mmap untuk mengarahkan petunjuk file itu ke arah memori bersamanya. Kemudian untuk membaca dan menulis di dalam memori bersama itu dia menggunakan pointer yang nantinya akan dikembalikan lagi ke function mmap-nya. Nah, materi yang terakhir itu mengenai communication in client server system. Nah, ini tuh ada dua. Yang pertama itu adalah sockets dan yang kedua itu adalah remote procedural calls atau RPC. Nah, yang pertama itu adalah sockets. Sockets merupakan titik akhir dari komunikasi yang merupakan gabungan dari nomor IP dan juga nomor portnya. Dimana kalau misalnya dalam bahasa Java dia tuh punya banyak socket, salah satunya itu adalah connection oriented atau TCP. Nah, kalau misalnya dalam TCP, server itu menggunakan kelas server sockets untuk mendengarkan port tertentu dan juga memanggil metode atau function accept yang bersifat memblokir sampai kliennya itu terhubung. Kemudian klien itu memanggil kelas sockets dengan mengirimkan
nomor IP-nya sama portnya untuk menyambungkan. Setelah itu data akan dikirimkan sebelum koneksinya itu tertutup. Nah, kalau misalnya dalam RPC, dia tuh berfungsi untuk mengabstraksikan jaringan agar terasa seperti panggilan di dalam jaringan lokal. Nah, RPC ini menggunakan stub di klien dan juga di servernya. Stub ini kalau misalnya di klien, pertama dia akan melakukan parameter marshalling itu untuk mengkonversi datanya agar menjadi data yang sesuai dengan format standar jaringan sebelum datanya itu dikirimkan. Kalau misalnya dari sisi servernya, datanya itu kemudian di unmarshalling, baru habis itu diproses. Nah, sekian pembahasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih.